Sejarah kontroversial Pengadilan Baltimore Elizabeth G. Wharton. Elizabeth Wharton yang diduga meracuni suami dan anaknya demi uang asuransi dan membunuh dua sahabat suaminya karena ditagih hutang, ditangkap dan diadili di persidangan yang sangat lama dan kontroversial. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Elizabeth G. Wharton adalah wanita yang cantik dan mempesona. Dia merupakan figur masyarakat Baltimore pada tahun 1871. Dia memiliki rumah besar di Hamilton Place. Dia aktif di gereja episkopal dan organisasi amal lainnya yang bergerak di lingkungan yang paling terhormat, kaya, dan berpengaruh. Sayangnya, kehidupan pribadinya memiliki banyak sekali tragedi. Pada akhir tahun 1860-an, suami Elizabeth yang bernama Mayor Henry Wharton meninggal secara tiba-tiba dan misterius. Tak lama kemudian, putra satu-satunya yang bernama Harry juga meninggal menyusul ayahnya di pemakaman, meninggalkan Elizabeth sendiri dengan kesedihan tanpa penghiburan. Selain itu, suami dan anaknya telah meninggalkan polis asuransi jiwa dengan jumlah besar yang sudah diambil oleh Elizabeth G. Wharton. Ketika saudara ipar Elizabeth yang bernama Edward Wharton dan putrinya meninggal saat berkunjung ke rumahnya, teman-temannya sangat bersimpati dengan Elizabeth yang malang. Satu-satunya anggota keluarga dekat Elizabeth Wharton yang tersisa adalah putrinya yang bernama Nellie. Kesehatan Nellie Wharton juga mengalami penurunan dramatis saat keadaan masih berkabung, tetapi untungnya dia selamat dan sehat kembali. Pada bulan Juli 1871, Elizabeth Wharton berencana akan mengadakan perjalanan panjang ke Eropa, dan sebelum keberangkatannya ke Eropa, di akhir pekan, ia mengundang tamu-tamu untuk mengadakan jamuan pesta di rumahnya. Dia mengundang Jenderal William Scott Ketchum yang merupakan teman baik suaminya dan teman keluarga juga. Dia juga mengundang Engine Vaness yang merupakan teman dan sekaligus merupakan penasehat keuangan Elizabeth Wharton, di mana Vaness adalah seorang pemegang buku yang menyimpan catatan rekening Elizabeth Wharton di perusahaan perbankan Alexander Brown & Son. Vaness datang bersama istrinya dan 3-4 teman lainnya yang merupakan kelompok sosialita. Elizabeth Wharton bersikap ramah kepada tamu-tamunya. Jenderal William Scott Ketchum yang merupakan rekan mendiang suaminya dan teman lama keluarga tiba di rumahnya dengan niat untuk tinggal beberapa hari. Objek kunjungannya bukan hanya kesenangan tapi bisnis. Beberapa waktu lalu, Jenderal Ketchum telah meminjamkan uang kepada Elizabeth Wharton sebesar $2.600. Dia kemudian menagih agar pinjamannya tersebut dilunasi sebelum Elizabeth berangkat untuk perjalanan ke Eropa yang dijadwalkan pada minggu berikutnya. Anehnya, keesokan harinya sang jenderal jatuh sakit dan kala itu dia dirawat oleh Dr. V.C. William. Selain Jenderal Ketchum, diketahui juga Vaness juga jatuh sakit. Mereka sampai tidak kuat untuk kembali pulang ke rumah mereka. Elizabeth Wharton telah menjadi perawat yang paling perhatian selama tamu-tamunya sakit di rumahnya. Namun tak berapa lama kemudian, Jenderal Ketchum meninggal. Sebelum meninggal, dia mengucapkan kata terakhirnya bahwa Elizabeth Wharton telah meracuninya dengan segelas limun. Para saksi cenderung mengabaikan pernyataan yang tidak sopan ini sebagai pernyataan yang lucu. Tetapi ketika otopsi dilakukan pada tubuh Jenderal Ketchum, semua orang berhenti tertawa. Setelah jenazah Jenderal Ketchum dibawa pulang ke Washington dengan dibantu oleh teman-temannya, dan kemudian diotopsi oleh Profesor William Icahn dari Universitas Maryland yang langsung menganalisis isi perutnya. Dr. Icahn melaporkan bahwa perut Jenderal Ketchum mengandung 20 butir tartar emetik, yaitu semacam senyawa yang mengandung racun. Menurutnya, 15 butir cukup untuk menyebabkan kematian, dan terungkap bahwa di tubuh Jenderal Ketchum ditemukan sekitar 20 butir tartar emetik dalam tubuhnya. Saat itu, Vaness tidak
menyadari bahwa Jenderal Ketchum telah meninggal, Engine Vaness masih terbaring di tempat tidur di rumah Elizabeth Wharton dengan didampingi oleh Dr. Joe untuk memeriksa kondisinya yang sedang sakit. Elizabeth Wharton kemudian memberinya minuman mirip pan. Istrinya menjadi curiga dan sebelum Vaness meminumnya, dia membuang minuman itu dan menemukan endapan putih di gelas. Dokter menganalisisnya dan menemukan bahwa itu adalah endapan butiran tartar yang sama seperti racun yang terdapat dalam tubuh Jenderal Ketchum. Menurut pengakuan Vaness, malam itu sewaktu berlangsungnya pesta dan dia belum sakit parah, Elizabeth Wharton memberinya segelas bir yang katanya mengandung beberapa tetes tonik yang kuat untuk membantu pencernaan, dan barulah keesokan paginya Vaness jatuh sakit. Persiapan Elizabeth Wharton untuk perjalanannya ke Eropa tiba-tiba terganggu oleh penangkapannya karena pembunuhan. Polisi mulai melakukan penyelidikan dan menetapkan bahwa Elizabeth Wharton telah membeli 60 butir emetik tartar pada tanggal 26 Juni. Sebuah surat perintah penangkapan segera dikeluarkan terhadap Elizabeth Wharton dengan tuduhan pembunuhan Jenderal Ketchum dan percobaan pembunuhan Vaness. Wakil Marsekal Jagoffrey berhasil menangkap Elizabeth Wharton sebelum ia berangkat ke Eropa, dan dia menempatkan Elizabeth Wharton dan anaknya Nellie Wharton bersama dua pelayan mereka di bawah tahanan rumah. Pada awalnya diyakini bahwa para pelayanlah yang bertanggung jawab, tetapi pada tanggal 15 Juli, hakim mendakwa Elizabeth Wharton dan dia ditahan di penjara tanpa jaminan. Motif pembunuhan ini bermula saat Elizabeth Wharton berhutang kepada Jenderal Ketchum sebesar 2.600 US dollar. Situasi keuangannya dianggap sebagai motif pembunuhan itu. Setelah kejadian ini, banyak orang mulai mengkaitkan 4 orang sebelumnya yang telah meninggal secara misterius di rumahnya. Kematian suaminya yang misterius telah meninggalkan asuransi jiwa yang besar kepadanya. Tak lama kemudian, putranya juga meninggal dan meninggalkan asuransi jiwa untuknya. Dengan adanya tuduhan bahwa dia juga telah meracuni putranya, maka kuburan putranya digali. Setelah dilakukan otopsi terhadap jenazah putranya, tidak ditemukan indikasi racun di tubuhnya. Adik iparnya yang bernama J.J. Wharton menuduh bahwa suami dan putranya telah diracun oleh Elizabeth Wharton. Dia percaya bahwa Elizabeth Wharton membunuh suaminya yang merupakan saudara laki-laki Elizabeth karena Elizabeth telah berhutang kepadanya sebesar 2.500 US dollar. Pengacara Elizabeth Wharton menegaskan bahwa ia tidak bisa mendapatkan pengadilan yang adil di Baltimore dan diberikan perubahan tempat. Pada tanggal 4 Desember 1871, persidangan Elizabeth Wharton atas pembunuhan Jenderal William Scott Ketchum dibuka di ruang sidang yang penuh dengan orang di Annapolis, Maryland. 89 saksi dipanggil untuk bersaksi untuk penuntutan atau pembelaan. Mayoritas dari mereka adalah dokter dan ahli kimia yang akan memberikan kesaksian ahli. Pembela menentang pernyataan bahwa zat dalam perut Jenderal Ketchum diidentifikasi dengan benar dan mengusulkan bahwa dia mungkin meninggal karena penyebab alami, seperti kolera morbus atau meningitis tulang belakang. Kesaksian teknis kedua belah pihak berlanjut selama berminggu-minggu, dan banyak surat kabar mengomentari betapa membosankannya persidangan itu. Di akhir persidangan, Baltimore Sun mengatakan sebagai berikut, persidangannya telah memakan waktu 42 hari di mana teori-teori kimia dan kedokteran telah habis, serta hukum dan praktisi dari ketiga profesi terpelajar ini. Kasus itu kemudian diserahkan kepada hakim pada tanggal 24 Januari 1872 dan mereka berunding sepanjang malam. Pada satu sisi, mereka tampak menemui jalan buntu. 4 orang juri meyakini bahwa Elizabeth Wharton bersalah dan 8 orang menyatakan dia tidak bersalah, sehingga dia bisa bebas. Dan pada pukul 10 keesokan paginya, mereka setuju akan mengembalikan vonis tidak bersalah terhadap Elizabeth Wharton. Elizabeth Wharton dibebaskan dari tersangka pembunuhan Jenderal Ketchum, tapi dia belum bebas sepenuhnya. Penuntut bermaksud untuk mengadilinya atas percobaan pembunuhan Engine Vaness dan membebaskannya dengan jaminan uang sebesar 5.000 US dollar sampai persidangan pada bulan April berikutnya. Persidangan Vaness dilanjutkan beberapa kali dan tidak diadakan sampai Januari 1873. Itu berlangsung hampir sebulan tetapi tidak menghasilkan kegembiraan yang sama seperti persidangan pertamanya. Hakim berunding dari tanggal 31 Januari hingga 3 Februari sebelum mengungkapkan bahwa mereka menemui jalan buntu.
Persidangan berakhir dengan keputusan hakim yang menggantung, dan pada bulan April, jaksa mengumumkan bahwa mereka akan mengadili kasus tersebut, yang berarti kasus tersebut tidak ditutup, tetapi mereka tidak akan melanjutkannya pada saat itu. Setelah itu, Nyonya Wharton tidak pernah diadili lagi, dan dia bisa pergi dengan bebas kemanapun yang ia mau menikmati kebebasannya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.